Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan dilupa dan tetap diingat, saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 6B. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dan diampu oleh dosen kami yang bernama Bapak Yudi Krisno Wicaksono MIB. Di sini nantinya kami akan menjelaskan tentang gratifikasi. Tetapi sebelum menjelaskan lebih jauh tentang gratifikasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ulfi Widya Amalia. Yang kedua ada Muhammad Naufal Zabidi. Yang ketiga ada Rizky Wahyu Dermawan. Yang keempat Ahmad Rizal Syaifuddin. Dan yang kelima Eko Prasetyo Budi. Langsung saja kita masuk ke materi tentang gratifikasi. Apa sih itu gratifikasi? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B Ayat 1 dijelaskan bahwa gratifikasi merupakan suatu pemberian. Pemberian di sini dalam arti luas meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi adalah segala pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian tersebut dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Maksudnya di sini adalah ketika ada pegawai negeri yang menerima pemberian uang, menerima komisi, menerima pinjaman tanpa bunga, menerima fasilitas penginapan yang sudah disebutkan sebelumnya, dan hal itu diberikan secara cuma-cuma berhubungan dengan jabatannya dan tidak dalam melakukan kewajiban atau tidak dalam masa menjalankan tugasnya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suap dan hal tersebut dapat digolongkan ke dalam gratifikasi. Gratifikasi merupakan akar dari korupsi dan dilarang oleh pemerintah karena dapat membuat pejabat dan pegawai negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan melakukan penyelewengan kekuasaan. Dikhawatirkan pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi lama-kelamaan terjerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan, dan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pada Bab 2 Pasal 2, penyelenggara negara yang dilarang menerima gratifikasi meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, dan hakim. Pejabat negara lainnya yang dilarang menerima gratifikasi adalah duta besar, wakil gubernur, bupati, atau wali kota, dan wakilnya. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis juga dilarang menerima gratifikasi, yaitu komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan eselon 1, dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer, jaksa, penyidik, panitera pengadilan, pimpinan proyek atau bendaharawan proyek, pegawai negeri.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri yang dilarang menerima gratifikasi meliputi pegawai pada MA, MK, pegawai pada lembaga kementerian atau departemen dan LPND, pegawai pada Kejagung, pegawai pada Bank Indonesia, pimpinan dan pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Dadi 2, pegawai pada perguruan tinggi, pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, keputusan Presiden maupun PP, pimpinan dan pegawai pada Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Sekap dan Sekmil, pegawai pada BUMN dan BUMD, pegawai pada Badan Peradilan, anggota TNI dan Polri, serta pegawai sipil di lingkungan TNI dan Polri, pimpinan dan pegawai lingkungan Pemda Dadi 1 dan Dadi 2. Pelaku gratifikasi akan menerima sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Adapun ketentuannya adalah bila nilai gratifikasi 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Bila nilai kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Namun bila penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi. Gratifikasi itu sendiri dikategorikan menjadi dua macam dalam penerimaan suap, yaitu gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap. Gratifikasi yang dianggap suap diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik untuk mempercepat proses pelayanan atau menjamin proses pelayanan selesai dengan cepat pada waktunya, ataupun untuk mempengaruhi keputusan. Sedangkan gratifikasi yang tidak dianggap sebagai suap dapat diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang dianggap tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi yang boleh diterima memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berlaku untuk umum. Di sini yang dimasukkan yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai yang semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatuhan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, dipandang sebagai wujud ekspresi keramah tamahan, penghormatan, dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar. Yang keempat, merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. Jadi, dalam hal ini tidak mengharapkan adanya timbal balik dan iming-iming kekuasaan ataupun jabatan. Gratifikasi ini boleh diterima dengan hal-hal yang tersebut, tetapi kita ingat juga memilah dalam hal itu apa ada unsur timbal baliknya, ada unsur iming-iming kekuasaan ataupun jabatannya. Kita harus memilih ada yang melatar belakangi atau tidak. Gratifikasi yang tidak boleh diterima adalah gratifikasi yang terlarang, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan perlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara. Adapun gratifikasi yang tidak boleh diterima adalah sebagai berikut. 1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah. Yang kedua,
terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah. Yang ketiga, terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah. Dalam proses penerimaan atau promosi atau mutasi pegawai. Yang kelima, sebagai akibat dari perjanjian kerjasama atau kontrak atau kesepakatan dengan pihak lain. Yang keenam, sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang atau jasa. Yang ketujuh, merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai, pengawas, tamu selama kunjungan dinas. Kedelapan, dalam rangka mempengaruhi kebijakan atau keputusan atau perlakuan pemangku kewenangan. Kesembilan, terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah atau resmi dari instansi. Yang terakhir, dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas pejabat atau pegawai. Pemerintah meluncurkan gerakan untuk mengendalikan gratifikasi. Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan pengendalian gratifikasi, ada beberapa prinsip utama yang harus diterapkan. Di antaranya adalah transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan umum, independensi, dan perlindungan bagi pelapor. Perbedaan gratifikasi, suap, dan pemerasan. Gratifikasi berhubungan dengan jabatan, bersifat inventif atau tanam budi, dan tidak membutuhkan kesepakatan atau transaksional. Swap terjadi secara transaksional, artinya pertemuan kedua belah pihak dan dilakukan secara tertutup. Sedangkan pemerasan terjadi adanya permintaan sepihak dari pejabat atau penerima yang bersifat memaksa, juga penyalahgunaan kekuasaan. Berikut tadi penjelasan tentang gratifikasi dan unsur-unsur lain tentang gratifikasi. Kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, penyampaian kalimat, penyampaian materi, maupun penjelasan presentasi dari kami. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan dan ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan melalui forum diskusi kita. Sebelum itu, kami dari kelompok 6 mohon undur diri. Sekali lagi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dan penyampaian dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.